Pak, pengizinan bar di Gapura Office bisa nggak sih Pak? Bisa dong. Jangankan izin bar, Gapura Office itu ada 500 lebih jenis perizinan yang kita jual, kita jasai, kita kuasai. Nah, izin bar ini, bar tuh nggak bisa sembarangan. Dibuat di rumah, dibuat di ruko, yang dimana nanti tetangga itu bakal terganggu. Karena bar ini tuh adalah tempat hiburan yang identik dengan suara musik, dangdutan atau disco atau apalah itu yang keras gitu. Bar tuh kan kalian tahu dong, pasti ada live musik, live band, segala macam. Di situ juga ada banyak keramaian dan banyak minuman keras biasanya, sehingga tuh akan menimbulkan keributan, perkelahian. Oleh sebab itulah pemerintah, waktu ada masyarakat yang memohon untuk mendirikan izin bar, pemerintah tuh nggak semudah itu kasih. Pemerintah tuh lihat di ruko nggak dikasih, di rumah nggak dikasih. Jadi harus di mana dong? Jadi harus di kawasan komplek perkantoran, ruko yang gede nih. Dia tuh harus berdiri sendiri, yang harus punya security dalam dan security luar. Atau di apartemen, atau di hotel, yang dimana tuh manajemen gedungnya tuh bisa muat berbagai banyak orang gitu. Sehingga parkirannya dan orangnya tuh nggak mengganggu lingkungan sekitar. Nah, izin bar ini kan pajak hiburan yang kena nanti. Yang namanya hiburan pasti akan menjadikan kesenjangan sosial, sehingga pemerintah tuh nggak kasih izin bar ini tuh menyolok gitu, menyolok yang di ruko, yang di pinggir jalan, yang bisa terlihat oleh semua orang. Pasti mereka ada di dalam gedung, di dalam apartemen atau di dalam mall gitu ya. Nah, persyaratannya yaitu data perusahaan, data kepemilikan atau surat sewanya si bar tersebut. Nah, nanti baru tuh ada struktur organisasi, SOP-nya. SOP itu standar operasional prosedur menangani bar ini gimana, suatu ada ribut gimana, terus security-nya ada berapa banyak, nanti dihitung kekuatan security-nya bisa nggak untuk nampung orang seluas barnya, sejumlah banyaknya pengunjung, nanti semua dikaji. Nah, hasilnya nanti kalau dinyatakan ini semua sesuai memenuhi syarat pemerintah, maka izin bar ini disetujui gitu ya. Prosesnya sendiri itu bisa memakan waktu 1 sampai 2 bulan. Jadi nanti kita harus menyediakan tuh tenaga ahli penanggung jawabnya si bar ini. Nanti setelah izin barnya udah terbit, baru tuh kita bisa jual minuman alkohol. Golongannya apa? Dari mulai A, B, dan C. Golongan A tuh yaitu seperti bir yang kandungan alkoholnya 0 sampai 5%. Golongan B adalah 5 sampai 15%, yaitu seperti soju. Dan golongan C adalah yang 15 sampai 55%. Jadi batas maksimalnya itu 55%. Nah, seperti biasa ya, tadi kan minuman alkohol tuh pasti mengundang keributan. Jadi tenaga security kita tuh harus memadai supaya nggak menyebabkan jadi mengganggu tetangga sekitar, lingkungan kita. Kira-kira itu pengetahuan yang dari kita berikan. Kalau kalian sebagai penonton ada yang merasa lebih tahu, silahkan tambahkan di kolom komentar. Lebih mudah bersama Gapura Office. Kita nih selalu FYP di layar kalian. Kalau kalian mau terus untuk kami dalam mendidik dan mengedukasi budi pekerti buat generasi penerus bangsa kita, maka kalian harus follow supaya kita nih bisa mengembangkan tim kita. Seperti yang kita tahu, kalau orang baik itu terus diam, maka nanti kalah dari orang jahat.